Baik, selanjutnya kalau kita lihat di aspek gaji ya, di tabel ini kita bisa lihat ada perbedaan antara gaji PNS dengan gaji P3K, di mana untuk jabatan PNS yang terendah gitu ya dengan masa kerja yang paling awal ada di 1,5 juta gitu. Kemudian untuk P3K ada di 1,7 mendekati 1,8 juta. Kenapa ada perbedaan antara gaji PNS dengan gaji P3K? Karena di sini gaji P3K itu sudah termasuk dengan pajak penghasilannya. Karena gaji PNS tidak pajaknya sudah dibayarkan oleh negara gitu ya. Kalau P3K pajaknya diincludekan di dalam tabel gajinya, sehingga ketika dipotong nanti ada potongannya dimasukkan dari gaji P3K ini. Mengenai teknis pemotongan untuk gaji P3K itu bisa dilihat secara lebih detail dalam PMK nomor 202 tahun 2020 ya. Kalau yang ingin tahu bagaimana pemotongan pajak terhadap gajinya P3K. Kemudian yang kedua ada tunjangan kinerja, di mana tunjangan kinerja ini menjadi salah satu komponen dari penghasilan ASN yang bisa dibilang menyebabkan adanya disparitas gitu ya di kalangan ASN sendiri. Kalau kita melihat di sosial media mungkin ada istilah-istilah yang ASN sultan dengan jelata dan sebagainya. Tapi memang karena ada perbedaan dari penetapan tunjangan kinerja itu, dimana kalau kita lihat di prosesnya perbedaannya ya, untuk penetapan tunjangan kinerja di pusat prosesnya adalah jadi dia harus memiliki, instansi itu harus memiliki nilai RB, kemudian harus memiliki evaluasi jabatan, kemudian mengajukan kepada Menpan sebagai yang nantinya akan memprakarsai gitu ya perpres untuk tunjangan kinerja dari instansinya, lalu presiden yang akan nanti menetapkan perpres dari tunjangan kinerjanya. Jadi tanda tangannya atau gong akhirnya adalah di presiden kalau untuk instansi pusat. Kalau di instansi daerah, jadi modalnya adalah FJAP, kemudian gubernur atau wali kota atau bupati dengan DPRD akan menyusun peraturan gubernur, peraturan wali kota atau peraturan bupati mengenai TPP ya untuk teman-teman di daerah. Kalau belum ada pergub atau perwali atau perbub, sepaham kami di peraturannya memang ada boleh dengan pemberian dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Tapi secara formal harusnya diatur dalam pergub, perwali atau perbub mengenai TPP dari teman-teman di daerah. Nah, kemudian selanjutnya adalah tunjangan jabatan, di mana tunjangan jabatan ini ada 3 tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama adalah tunjangan jabatan struktural. Nominalnya bisa dilihat oleh teman-teman di layar. Jadi ada dari eselon 5A 360.000 sampai dengan eselon 1A sejumlah 5.500.000. Dan secara prinsip ini adalah yang digunakan juga oleh teman-teman di jabatan fungsional, karena di Kepres 87 tahun 1999 diatur bahwa setiap jenjang jabatan fungsional ini tidak boleh melebihi dari besaran jabatan struktural gitu, yang setara dengan jabatan fungsional tersebut. Kemudian kalau dilihat konversinya dengan bahasa di Undang-Undang ASN gitu ya, mungkin eselon 1A ini setara dengan JPT utama, eselon 1B dan sampai eselon itu JPT Madya sebagian, yaitu Sekjen, Sestama, Irjen, Irtama, Deputi dan lain sebagainya. Kemudian eselon 2B sampai eselon 2A ini JPT Pratama, eselon 3B sampai eselon 3A itu administrator, kemudian eselon 4A sampai eselon 4D itu pengawas, eselon 5A adalah pelaksana biasanya. Kemudian untuk tunjangan dari jabatan fungsional ini memang perpresnya cukup banyak karena diatur di masing-masing jabatan fungsional dengan mempertimbangkan job value dari masing-masing jabatan fungsional tersebut gitu ya. Kalau dilihat nilainya gitu, minimal
untuk kategori keterampilan dari jenjang pemula ada yang 200.000 nominalnya, untuk sampai jenjang penyeliannya 300.000. Kalau untuk nilai maksimalnya di kategori keterampilan 330.000 sampai dengan level penyeliannya 1.260.000. Kemudian untuk kategori keahlian, untuk jenjang pertama paling kecil itu 260.000, kemudian jenjang utamanya 389.000 untuk yang paling kecil. Kalau untuk yang tertingginya di jenjang pertama itu 540.000 sampai dengan utamanya 2.295.000. Jadi lumayan ya tambahan untuk tunjangan jabatan fungsional atau struktural tadi. Nah, kemudian kalau untuk teman-teman di jabatan pelaksana, ini bisa memperoleh tunjangan umum namanya, di mana untuk golongan 1 sampai dengan 4 itu nilainya berbeda, tapi kalau dilihat secara detail perbedaannya hanya Rp5.000 ya, mungkin dari tahun 2006 pula, mungkin saat itu masih relevan untuk tunjangan seperti ini, tapi mungkin bisa dikembangkan lah untuk yang akan datangnya. Ya, kalau dari kami sebetulnya terkait dengan tunjangan umum ini, kami jika ingin ada tambahan, kami memotivasi rekan-rekan semua sih untuk beralih ke jabatan fungsional terdekat. Minimal bisa di jabatan kategori keterampilan ya. Ada tuh kenaikannya karena lumayan juga. Kemudian untuk selanjutnya, ASN ini juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan gitu ya, baik PNS maupun P3K. Dua-duanya memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, di mana manfaatnya ini sangat banyak ya. Ada yang bersifat medis sesuai dengan indikasi tanpa ada pembedaan iuran. Kemudian ada juga manfaat bersifat non-medis yang berdasarkan iuran gitu ya. Untuk manfaat medisnya sendiri sebetulnya untuk BPJS Kesehatan ini sangat banyak ya. Bisa dilihat secara detailnya di Perpres 82 tahun 2018 gitu ya, untuk manfaat-manfaat apa saja yang bisa didapatkan. Karena yang kami ketahui di sana ada sampai rawat inap, kemudian ruang ICU pun di cover, KB, pelayanan darah juga, sampai dengan imunisasi rutin juga di cover oleh BPJS. Jadi sebetulnya sudah paket yang cukup lengkap. Mungkin yang bisa dikembangkan saat ini adalah pelayanannya mungkin ya, untuk rekan-rekan ASN yang pasti membayar dengan iuran 1% dan 4% yang dibagi antara pegawai dengan pemerintah. Dan batas bawah dari pemotongan 1% dan 4% ini adalah gaji atau upah dari pegawai itu yang standarnya adalah upah minimum kota atau kabupaten. Sedangkan batas atasnya adalah sebesar 12 juta, dan ini adalah batas terbaru dari Perpres nomor 64 tahun 2020. Selanjutnya untuk jaminan kesehatan utama. Jadi bagi rekan-rekan ASN yang berada pada level JPT gitu ya, bisa memperoleh tambahan berupa jaminan kesehatan utama yang dikelola oleh Jasindo, di mana sistem iurannya adalah full dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu pemerintah. Dan pesertanya adalah JPT Utama, JPT Madya, atau pejabat yang mendapat fasilitas setara dengan JPT Utama atau JPT Madya, termasuk dengan keluarganya, yaitu istri atau suami yang sah dan 3 anak yang ditanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.